Dah, katakan itu pada Paus. Menurutmu bagaimana? Katakan itu pada Paus. Baiklah semuanya, saya yakin sekarang kalian semua sudah mendengar tentang perseteruan terbaru antara Paus Leo yang lahir di Amerika dan Presiden Trump. Sekarang, pertama-tama saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jika Paus bisa membuat komentar politik, lalu kenapa dia tidak bisa dikritik atas pendapat politiknya? Kenapa? Saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba mereka membuat Trump seolah-olah menjadi orang jahat atau penista agama hanya karena mengkritik Paus Leo atas, maaf saya katakan, pendapat-pendapatnya yang menyedihkan, progresif, dan cenderung kiri. Kenapa kita tidak boleh mengkritiknya? Ya, kalau dia hanya berbicara tentang agamanya yang tidak mempengaruhi kita semua, tentu saja kita bisa membiarkannya saja. Tapi Paus Leo sangat politis. Dan sejujurnya, sebagian besar paus dalam ingatan kita belakangan ini, bahkan sejak Paus Yohanes Paulus, mereka semua sangat politis. Dan entah kenapa sangat condong ke kiri. Jika kamu ingin menyalahkan siapapun atas penurunan agama Kristen, maka 3 atau 4 paus terakhir bisa disalahkan atas hal itu. Jadi izinkan saya menjelaskan kronologi perseteruan terbaru antara Paus Leo dan Presiden Trump. Seperti yang kamu tahu, Paus Leo adalah paus pertama yang lahir di Amerika. Dia terpilih pada Mei 2025 setelah Paus Fransiskus wafat pada April 2025. Dia telah menjadi kritikus keras Presiden Trump karena kebijakan Trump yang berhaluan tengah atau condong ke kanan. Jadi berikut adalah garis waktunya dari perseteruan terbaru ini. Pada 12 April 2026, Trump melancarkan serangan langsung pertama dalam sebuah unggahan panjang di Truth Social. Dia menyebut Paus Leo lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri. Menuduhnya berpikir bahwa tidak masalah jika Iran memiliki senjata nuklir karena... Dan dia mengklaim bahwa Leo hanya terpilih karena dia orang Amerika dan mereka mengira itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Presiden Donald J. Trump. Argumen yang masuk akal. Dan dia menyuruh Sri Paus untuk memperbaiki diri sebagai paus, menggunakan akal sehat, berhenti melayani kelompok kiri radikal, dan fokus menjadi paus yang hebat, bukan seorang politisi. Sangat masuk akal. Itu poin yang masuk akal. Jika Anda akan membuat pernyataan politik, tentu saja Anda akan mendapatkan sanggahan politik. Apa salahnya dengan itu? Jika Anda tidak ingin dikritik atas pendapat politik Anda, maka sebaiknya diam saja. Trump menambahkan bahwa sikap Leo sangat merugikannya dan yang lebih penting, merugikan gereja Katolik. Tak lama kemudian, Trump mengunggah gambar buatan AI yang menggambarkan dirinya sebagai sosok seperti Kristus yang menyembuhkan orang sakit, yang sekarang banyak dikritik sebagai penistaan. Oke, sekarang saya melihat banyak orang Kristen Amerika yang mengkritik Trump karena melakukan itu. Saya sendiri seorang ateis, jadi menurut saya penistaan adalah kejahatan tanpa korban. Oke, saya tahu banyak dari penonton saya adalah orang Kristen. Tapi teman-teman, kalian boleh merasa tersinggung dan kalian boleh mengkritik Presiden Trump. Tapi izinkan saya memberitahu kalian, kata penistaan agama sebenarnya tidak ada dalam kosakata Barat, setidaknya selama 100 tahun terakhir. Jika kalian ingin memperkenalkan kembali kata itu, maka kalian berisiko menjadi masyarakat Islam, karena hanya ada satu peradaban. Jika kalian mau menyebutnya begitu, yang masih mengakui adanya penistaan agama dan menghukum orang karenanya. Itu adalah peradaban Islam. Dan kita semua tahu apa yang terjadi pada sebuah masyarakat ketika menjadi sangat religius. Jadi setelah itu, sore berikutnya, Trump kembali menegaskan dalam komentarnya kepada para wartawan. Dia berkata, "Saya tidak terlalu menyukai Paus Leo." Dia menggambarkan Paus sebagai orang yang sangat liberal, yang tidak percaya pada upaya menghentikan kejahatan. Trump bersikeras bahwa Paus salah dalam isu-isu tersebut dan menyatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk meminta maaf. Dan kemudian keesokan harinya, Paus Leo menanggapi secara langsung untuk pertama kalinya. Dia mengatakan kepada para wartawan, "Saya tidak takut dengan pemerintahan Trump atau berbicara lantang tentang pesan Injil." Jadi Injil mengatakan tidak apa-apa membiarkan negara-negara bermusuhan seperti rezim Islam Iran memperoleh senjata nuklir. Rezim teroris Iran yang bermusuhan yang telah membunuh antara 7.000 hingga 40.000 orang dari rakyatnya sendiri. Itu adalah catatan penting yang tidak boleh kita lewatkan. Karena ketika sebuah rezim membunuh rakyatnya sendiri, maka rezim itu telah jatuh ke dalam jurang kehinaan yang paling dalam. Membunuh warga sipil musuh sebagai dampak sampingan adalah satu hal, tetapi membunuh warga sipil sendiri hanya demi mempertahankan kekuasaan adalah hal yang sangat berbeda. Itulah perbedaan antara Amerika dan Israel dengan rezim Islam Iran. Berbahagialah para pembawa damai dan berjanji untuk terus bersuara keras menentang perang, mempromosikan perdamaian, mempromosikan dialog dan hubungan multilateral. Dan tebak siapa yang sebenarnya memanfaatkan hal ini?
rezim Islam Iran. Mereka berkata, lihat, orang-orang yang menahan diri ini adalah musuh iman. Jika rezim Islam Iran mendukung orangmu, itu berarti kamu berada di pihak yang salah. Dan kemudian pada tanggal 14 April, 2 hari yang lalu pada Selasa malam, Trump kembali meningkatkan eskalasi lewat 2 postingan di media sosial. Bisakah seseorang memberitahu Paus Leo bahwa Iran telah membunuh setidaknya 42.000 pengunjuk rasa tak bersenjata dan tak bersalah dalam 2 bulan terakhir? Dan bahwa bagi Iran untuk memiliki bom nuklir adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Iran akan mengeksekusi 4 pengunjuk rasa lagi, termasuk pengunjuk rasa wanita pertama. Apa yang akan kamu katakan pada istrimu? Nah, Katakan itu kepada Paus. apa yang kamu katakan? Katakan itu kepada Paus. Apakah kamu baru saja mendengar itu? Iran akan mengeksekusi 4 orang, termasuk Presiden Trump. Orang-orang Lebanon sangat mencintaimu. Kami akan lebih baik daripada Lebanon. Paus Leo menegaskan kembali tanpa menyebut nama Trump. Ia menekankan bahwa perjalanannya dan pesan untuk persatuan serta perdamaian memberikan pesan yang dibutuhkan dunia saat ini di tengah penderitaan akibat perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Bla bla bla. Ini adalah postingan terakhir di Truth Social. Warga Amerika keturunan Iran masih mendukung Presiden Trump. Dengarkan ini. Ini adalah rezim Islam fanatik yang sedang dibela oleh Paus Leo. Rezim Islam di TV pemerintah mereka secara tidak sengaja mengakui telah membunuh 42,000 orang. Ulama yang anda lihat di gambar ini, dia benar-benar mengakui hal itu dan dia berkata, jika itu untuk jihad dan untuk Islam, itu 100% sepadan dan kami akan melakukannya sampai tuntas. Tolong tunjukkan video ini untuk meningkatkan kesadaran. Terima kasih. 42.000 orang telah terbunuh hari ini. 42.000 orang telah terbunuh hari ini. Daripada kami akan. Imam suatu saat akan mengerti, anggap saja kekuatan besar menggantung Islam di seluruh dunia dan semua wanita kita sangat menderita. Untuk mencapai tujuan dia datang. Maaf, tidak ada subtitle di sini, jadi saya hanya mempercayai ucapannya. Saya ragu itu bohong karena ada banyak orang Persia di kolom komentar dan mereka pasti sudah mengatakan kalau klaimnya salah. Lihatlah Paus ini. Mungkin kita sebaiknya sedikit kurang takut terhadap Islam. Paus Leo, ada apa? Seperti yang saya katakan, jika kamu ingin menyalahkan seseorang atas kemunduran kekristenan, maka orang-orang seperti inilah yang harus kamu salahkan. Ketika Muslim menghancurkan Eropa, dia malah tidur. Ketika Muslim membantai orang Kristen di Afrika, dia malah tidur. Ketika Muslim membakar gereja-gereja di seluruh dunia, di Pakistan pada tahun 2024, saya meliput itu, 2024, 2023, mereka menyerang sebuah lingkungan Kristen dan mereka membakar 22 gereja dalam satu hari. Saya yakin kamu tidak mendengarnya dari paus manapun. Tapi ketika Amerika membom rezim tiran yang ingin menghancurkan seluruh peradaban manusia demi mengejar tujuan akhir zaman mereka, Paus Leo dengan cepat membela mereka. Dan ya, siapa yang bisa lupa bahwa Vatikan adalah entitas pertama yang menandatangani perjanjian dengan Hitler dan Mussolini. Jadi, umat Katolik Madre, jika paus kalian akan membuat komentar politik, maka tidak ada yang salah dalam mengkritik pandangan politiknya.